kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya percaya kita semua ada di dalam berkat kesehatan dan berkat anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Karena sampai hari ini pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya dan Dia pasti selalu menolong orang-orang yang tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali diberkati lewat kebenaran firman Allah. Dan kali ini saya ambil di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 bagian B. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 bagian B, demikian bunyi firman Tuhan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita sudah menjadi seorang anak Tuhan, sekali lagi seorang anak Tuhan, bukan Kristen, karena belum tentu orang Kristen adalah anak Tuhan, tetapi seorang anak Tuhan sudah pasti menjadi pengikut Kristus atau seorang Kristen. Dan pada hari ini kita mendengar firman Tuhan bahwa ketika kita sudah menjadi seorang pengikut Kristus, hidup kita sudah harus berbeda dengan orang yang belum menjadi anak Tuhan. Dan dalam Timotius dikatakan kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Perhatikan. Kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Padahal orang-orang percaya, tentunya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan adalah orang-orang juga yang sama seperti kita. Tetapi kita melihat di sini bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Orang-orang panggilan adalah orang-orang yang percaya, atau boleh dikatakan mereka adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Tetapi belum tentu mereka adalah orang-orang pilihan. Untuk menjadi seorang pilihan, maka kita harus menjadi seorang teladan bagi orang-orang percaya. Di dalam hal apa? Di dalam perkataan. Kita melihat tadi di dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian kita. Tentunya hal ini adalah mutlak bagi setiap orang percaya untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah yang membedakan antara seorang yang percaya kepada Tuhan, yang menggelari dirinya sebagai seorang anak Tuhan, mutlak hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk menjadi teladan seperti apa yang disampaikan di dalam Timotius tadi, kalau dengan kekuatan kita sendiri, kalau dengan kemampuan kita sendiri, jelas kita tidak akan mampu. Sebab itu kita harus meminta pimpinan, bahkan tuntunan Roh Kudus setiap hari di dalam hidup kita, agar kita juga dapat berjalan di dalam roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 ayat sampai 17 dikatakan, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Jadi, di dalam keseharian kita juga mengenal ada keinginan daging dan keinginan roh. Kita memang masih di dalam daging. Kita belum dalam bentuk roh, kita masih daging. Tetapi keinginan atau apa yang kita lakukan setiap hari haruslah keinginan roh. Setiap pengambilan keputusan, setiap perkataan, setiap tingkah laku, setiap kasih kita, setiap kesetiaan kita, bahkan dalam menjaga kesucian kita, tentunya kita harus dipimpin oleh roh. Dan tentunya kita juga harus melakukan keinginan-keinginan roh, bukan keinginan daging. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah keinginan daging. Karena jelas keinginan daging bertentangan, kata firman Tuhan di dalam Galatia tadi, dengan keinginan roh. Keinginan daging di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora,
dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan ini begitu tegas dan begitu keras, yang sebenarnya harus menjadi bagian kita. Kenapa? Di sini sudah jelas dinyatakan bahwa mereka-mereka atau barang siapa yang melakukan keinginan daging, perbuatan daging, seperti yang tadi sudah saya bacakan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini, firman Tuhan jelas mengatakan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah yang saya katakan di awal tadi, bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita harus mengerti bahwa tujuan akhir kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang dipanggil, tetapi harus menjadi orang yang dipilih. Firman Tuhan tadi berkata, barang siapa yang masih melakukan perbuatan-perbuatan daging ini, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian kita harus mengetahui apa yang menjadi keinginan roh. Apa yang menjadi kehendak dari roh? Tentunya ketika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang menjadi perlakuan kita, apa yang menjadi kelakuan kita, perubahan hidup yang kita miliki, itu karena pekerjaan Roh Kudus sendiri, bukan oleh karena kuat dan gagah kita. Inilah yang nanti akan menghasilkan yang disebut dengan karisma di dalam diri kita. Ada pesona Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu dapat dilihat bahkan dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekitar kita, oleh orang-orang percaya yang ada di sekitar kita, maupun mereka yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa yang menjadi pesona roh itu? Yang pertama, adanya buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus ini berbicara tentang karakter di dalam diri kita. Dan ini dihasilkan tentunya oleh diri kita sendiri. Tentunya harus dengan usaha. Memang roh yang akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan, tetapi jika kita tidak memiliki keinginan untuk berubah atau untuk mendapatkan buah-buah roh ini, itu sama dengan omong kosong, dan buah Roh Kudus itu pun tidak akan menjadi milik kita. Apakah buah-buah Roh Kudus ini? Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Kita melihat di sini tadi di bagian pertama saya sudah menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan daging atau keinginan-keinginan daging. Dan selanjutnya kita sudah membaca tentang buah-buah roh atau keinginan-keinginan roh. Mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ini tentunya bertentangan dengan keinginan daging. Sebagai seorang anak Tuhan yang bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi ingin menjadi seorang pilihan, tentunya kita harus keluar dari zona nyaman. Tidak serta-merta buah-buah roh yang berbicara tentang karakter itu akan menjadi milik kita, menempel di dalam hidup kita tanpa ada usaha dari kita. Atau dengan kata lain, agar buah-buah roh ini menjadi bagian kita, menjadi milik kita yang bisa kita nikmati dan tentunya dapat menjadi berkat bagi orang lain, ini kita butuh usaha. Kerja keras dari kita untuk tetap bersukacita, untuk tetap hidup dalam kasih Tuhan, untuk ada di dalam damai sejahtera, hidup dipenuhi dengan kelemah lembutan, hidup dipenuhi dengan penguasaan diri, kemurahan, dan sebagainya, kebaikan dalam buah-buah roh. Saya percaya ketika kita meminta kepada Roh Kudus, meminta pimpinan roh, dan tentunya ditandai dengan usaha dari diri kita, maka kita pasti akan memiliki pesona roh yang pertama ini, yaitu buah-buah Roh Kudus yang akan mewarnai setiap karakter hidup kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang percaya, bahkan bagi orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Kemudian pesona roh yang kedua, yaitu karunia-karunia Roh Kudus.
Kalau tadi buah-buah Roh Kudus berbicara tentang sesuatu yang memang kita hasilkan di dalam diri kita sendiri, yang kedua adalah karunia Roh Kudus. Karunia Roh ini murni pemberian dari Allah. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena kebolehan kita, atau bukan karena sesuatu yang memang kita hasilkan dengan kerja keras, dengan paksaan, makanya kita memperoleh karunia Roh Kudus. Tidak. Karunia Roh Kudus ini murni pemberian dari Tuhan. Apakah karunia Roh Kudus ini? Kita bisa membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 dan sampai ayat yang ke-10. Karunia berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan, karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh itu. Ini adalah karunia Roh Kudus. Kalau saya boleh katakan, ini adalah bentuk tingkat dewasa rohani yang berikutnya. Setelah kita hidup di dalam buah-buah roh, maka karunia Roh Kudus ini juga Tuhan akan karuniakan bagi mereka yang memang merindu untuk mendapatkannya. Kita juga merindukan agar kita dipenuhi dengan karunia Roh Kudus. Karena tidak semua orang bisa punya karunia untuk berkata-kata dalam hikmat, dalam pengetahuan, untuk punya karunia menyembuhkan, untuk punya karunia mengadakan mujizat, untuk bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh itu. Murni, namanya ini karunia, pemberian dari Tuhan dengan cuma-cuma. Tetapi ini juga bisa menjadi milik kita, mintalah kepada si pemberi kuasa, si pemberi karunia itu, si pemberi segala sesuatu. Maka kita juga pasti akan memiliki karunia Roh Kudus ini. Yang berikutnya adalah karunia roh yang lain. Kalau tadi kita melihat ada karunia Roh Kudus dan di sini ada karunia roh yang lain, di dalam Roma 12 pasal 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 ada karunia yang lain, yaitu karunia melayani, mengajar, menasehati, dan karunia untuk memberi atau membagi-bagikan sesuatu. Dan ini juga murni adalah pemberian. Ini adalah karunia Roh Kudus yang lain. Dan tentunya ini seperti hadiah yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita melewati fase pendewasaan karakter kita. Itu sebabnya teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karisma seorang anak Tuhan itu ditandai dari karakternya yang sudah mengalami pemulihan, sudah mengalami perubahan. Dia tidak lagi ingin melakukan keinginan daging, tetapi hidupnya dipenuhi dengan ingin melakukan keinginan-keinginan roh. Dan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus, dia lakukan. Karena hidupnya 100% sudah dituntun oleh Roh Kudus. Walaupun tidak segampang membalikkan telapak tangan. Sekali lagi, memang kita masih hidup di dalam daging, tetapi butuh usaha dan kerja keras untuk kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Karena keinginan daging itu mungkin begitu kuat magnetnya untuk bisa kita lakukan setiap hari. Tantangan ada begitu banyak di sekitar kita. Gampang untuk marah, gampang untuk emosi, gampang untuk sakit hati. Mungkin tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk bisa menjadi seorang yang murah hati, gampang memaafkan dan melupakan, dan mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Tetapi mari kita meminta pimpinan Roh Kudus, dan kita percaya seperti apa yang sudah disampaikan di ayat awal tadi, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Kita harus berbeda dalam perkataan kita, bukan perkataan yang menyinggung perasaan orang lain, bukan perkataan yang mematahkan semangat orang lain, bukan perkataan yang membuat orang lain menjadi kehilangan kepercayaan dirinya. Tingkah laku kita menjadi orang-orang yang penuh sopan santun, bukan menjadi seorang yang sombong. Kemudian di dalam kasih kita mengasihi bukan hanya orang-orang yang menurut tingkat sosial sama dengan kita, yang selevel dengan kita, tetapi kita mengasihi semua orang, termasuk orang-orang berdosa. Kemudian dalam kesetiaan kita
Kita harus menjadi seorang yang setia. Sekali kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita tetap setia untuk percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun kita mungkin akan menghadapi banyak sekali tantangan, tetapi sekali Yesus selamanya. Yesus, haleluya. Dan di dalam kesucian hidup kita. Sekali lagi, untuk mempertahankan kesucian hidup kita, tentunya kita memang butuh tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tapi mari kita sama-sama saling mendoakan, kita sama-sama saling menguatkan dan meneguhkan. Jika ada di antara teman-teman yang butuh untuk didoakan, bahkan untuk sharing tentang pelayanan pada hari ini, firman pada hari ini, mari buka di kolom komentar, kita boleh saling sharing bersama. Puji Tuhan. Biarlah firman pada hari ini dapat memberkati kita semua. Dan mari kita menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar dipanggil, tapi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.